Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya pekan keempat dengan tema ekosistem dan subtema tundra dan taiga. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian tundra? Baik, Ibu akan beritahu ya, teman-teman. Pengertian tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan di sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Nah, ini adalah pengertian tundra ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tundra sendiri juga memiliki ciri-ciri. Nah, teman-teman ada yang tahu ciri-ciri ekosistem tundra? Baik, Ibu akan beritahu ya. Ciri-ciri ekosistem tundra yang pertama memiliki musim dingin yang panjang atau 9 bulan dan gelap. Kemudian yang kedua, musim panas berlangsung cepat 3 bulan dan terang. Kemudian yang ketiga, saat musim panas curah hujannya rendah. Kemudian memiliki tanah bagian bawah yang membeku secara permanen. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem tundra ya, teman-teman. Nah, tundra sendiri juga memiliki manfaat. Nah, teman-teman, ada yang tahu manfaat ekosistem tundra? Baik, Ibu akan beritahu ya. Yang pertama, menjaga kualitas air. Yang kedua, mengatasi pencemaran air. Yang ketiga, menjadi habitat bagi makhluk hidup. Yang keempat, melindungi dari bencana alam. Lalu kemudian sebagai tempat wisata. Nah, selanjutnya untuk menjaga hewan. Yang terakhir, tumbuhan di wilayah tundra yang tidak bisa hidup di ekosistem lain sekaligus menjaga dari kepunahan. Nah, ini adalah manfaat ekosistem tundra ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di tundra sendiri juga terdapat fauna. Nah, teman-teman ada yang tahu fauna khas bioma tundra itu terdapat apa saja ya? Benar, yang pertama ada muskosem. Nah, kemudian yang kedua terdapat rusa kutub. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan rusa kutub. Nah, kemudian yang ketiga terdapat beruang kutub. Nah, ini adalah nama-nama fauna khas bioma tundra. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Pastinya habitat tundra yang terdapat di dunia itu juga ada ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini habitat tundra yang terdapat di dunia. Hutan boreal, terdapat hewan rusa Siberia di wilayah Kanada. Nah, ini adalah habitat tundra yang terdapat di dunia ya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata bioma tundra juga terdapat floranya ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu flora pada bioma tundra itu terdapat apa saja ya? Benar, terdapat alpen. Nah, ini adalah salah satu contoh flora pada bioma tundra ya, teman-teman. Nah, bernama alpen. Nah, kemudian teman-teman, persebaran ekosistem tundra sendiri juga terdapat di Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Persebaran ekosistem tundra yang terdapat di wilayah Indonesia. Yang pertama terdapat Gurun Jaya Wijaya. Nah, Gurun Jaya Wijaya sendiri itu terletak di wilayah Papua. Nah,
Sampai di sini ya teman-teman mengenai persebaran ekosistem tundra yang terdapat di dunia. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem taiga. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem taiga? Baik, Ibu akan beritahu ya. Pengertian taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Nah, ini adalah pengertian taiga ya teman-teman. Nah, taiga sendiri juga memiliki ciri-ciri teman-teman. Ciri-ciri ekosistem taiga yang pertama memiliki iklim subtropis dengan curah hujan. Yang kedua ditumbuhi tanaman homogen karena terdiri dari satu spesies pohon. Kemudian yang ketiga, lebih dominan dapat bertahan dalam suhu dingin. Kemudian biasanya tanaman hanya dapat tumbuh saat musim panas selama 3-6 bulan. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem taiga ya, teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata taiga juga memiliki manfaat. Nah, kita bisa lihat ya di sini teman-teman manfaat ekosistem taiga. Yang pertama, daerah penghasil kayu. Yang kedua, batang pohon taiga biasanya digunakan sebagai bahan buku pembuatan kertas. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan fungsi tanah. Dan tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata juga melindungi dari bencana alam. Nah, ini adalah manfaat ekosistem taiga ya teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, manfaatnya juga terdapat sebagai tempat wisata, kemudian untuk menjaga hewan, kemudian tumbuhan di wilayah taiga yang tidak bisa hidup di ekosistem lain sekaligus menjaga dari kepunahan. Nah, ini adalah manfaat ekosistem taiga ya teman-teman. Nah, taiga sendiri juga memiliki habitat. Nah, kira-kira habitat taiga yang terdapat di Indonesia itu apa saja ya? Ya, benar. Habitat taiga yang terdapat di dunia yang pertama, hutan boreal terdapat hewan harimau Siberia di wilayah Kanada. Kemudian yang kedua, hutan boreal terdapat hewan beruang coklat Siberia di wilayah Kanada juga. Nah, ini adalah habitat taiga yang terdapat di dunia. Baik teman-teman, tidak hanya itu saja, ternyata ekosistem taiga juga memiliki persebaran ya di salah satu wilayah. Nah, kira-kira teman-teman, wilayah persebaran ekosistem taiga itu terdapat di mana saja ya? Ya, benar. Yang pertama di Rusia. Kemudian yang kedua di Siberia. Yang ketiga Kanada Tengah. Kemudian yang keempat Kanada Utara. Nah, ini adalah nama-nama wilayah persebaran ekosistem taiga. Alhamdulillah teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat memahami ya. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Nah, yang pertama, teman-teman membuat mading. Pastikan teman-teman menggambar ekosistem tundra dan taiga. Yang kedua, sebutkan 2 nama fauna dan 1 nama flora yang hidup di bioma tundra. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 nama habitat taiga di dunia. Kemudian yang keempat, sebutkan 1 nama tundra yang terdapat di Indonesia. Kemudian yang kelima,
menyebutkan 3 wilayah yang merupakan daerah persebaran ekosistem taiga. Nah, ini adalah tugas yang akan teman-teman kerjakan ya. Pastikan teman-teman sebelum mengerjakan, teman-teman baca doa agar Allah mudahkan ya. Alhamdulillah teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.